Awali kajian kita, bukan pengajian, kajian kita atau ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makin ke belakang duduk makin jauh daripada api, makin jauh daripada cahaya, maka makin gelap dia. Termasuk yang putra merapat saja. Pak, waktu kita sudah berjalan. Malam hari ini bab kita adalah bab setentangan tahrimil kibri wal i'jab. Bab setentangan haramnya sombong, angkuh, wal i'jab dan bangga diri. Diawali dengan sekian ayat. Maka kita pelajari secara ringkas terlebih dulu ayat-ayat atau surat yang dijadikan dasar dan dalil mengenai kibir, yaitu sombong, angkuh, dan i'jab, bangga diri. Ayat pertama di sini, siapa yang mengambil Quran saya tadi? Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu kami jadikan, naj'aluha, kami jadikan dianya, untuk lilladina la yuriduna, untuk orang-orang yang la yuriduna, la tidak yuriduna, tidak mereka menginginkan, menghendaki, uluwan, meninggi diri atau menyombongkan diri fil ardi, di muka bumi ini, wala fasada, dan juga tidak ingin berbuat kerusakan, fasad. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibah kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Mari kita pelajari sedikit babnya kibir. Orang terjemahkan bahasa kita kibir itu dengan sombong atau angkuh. Nanti akan ketemu hadisnya di bawah, tapi kita jelaskan sekelumit. Hakikat sombong itu ada dua. Pertama namanya batrul haqq, menolak kebenaran, tidak menerima, bahkan menentang dan memusuhi kebenaran. Yang kedua ghamtun nas, melecehkan, meremehkan, menghina, memandang rendah orang lain. Dua itu. Pertama, menentang, menolak
bahkan memusuhi kebenaran. Namanya ghamtul haqq, batrul haqq, ba, to dan ra, batar. Yang kedua ghamtu, ghain, mim dan ta, ghamtun nas, melecehkan, merendahkan, menganggap hina orang lain. Kalau itu sudah ada, berarti orang sudah kibir. Kibir ini secara bahasa kan besar, menganggap, memandang dirinya besar, sehingga tidak patut dia diajari, dinasihati, ditunjuki, ditolaknya kebenaran, dan memandang orang lain lemah, rendah, kecil, tidak ada artinya. Ketika itu lahirlah namanya sombong. Sepintas begitu. Kapan saja orang merasa dirinya besar, memandang dirinya hebat, menganggap dirinya lebih, ketika itu hati-hati, karena sudah terjangkiti namanya sifat sombong. Berujung nanti dia menolak untuk ditunjuk, diajari, dinasihati, karena dia sudah jadi besar, walaupun yang disampaikan itu kebenaran. Ayat-ayat dan hadis-hadis dijelaskan, dibacakan, ditolaknya, karena dia menganggap dirinya tidak patut, tidak pantas untuk dinasihati, ditunjuki, diajari. Ketika orang melecehkan, menganggap hina, rendah orang lain, ya sombong. Nah, ayat ini mengatakan begini, negeri akhirat itu ad-darul akhirah. Apa akhirat? Biasanya diperhadapkan antara akhirat dengan dunia, dunia dan akhirat. Ini untuk anda semua, barangkali untuk juga bapak ibu. Ada sekian kehidupan yang kita jalani. Pertama, kehidupan tanpa jasad, namanya alam ruh. Ketika itu jasad-jasad kita belum ada. Kita berada di alam ruh. Semua keturunan anak Adam yang akan ditempatkan di muka bumi berada di alam ruh. Ruh kita. Yang kedua, kehidupan rahim. Di rahim ibu kita. Tempat di mana jasad tubuh badan kita diproses, dibentuk. Kemudian ruh yang berada di rahim, ruh yang berada di alam ruh, diperintahkan oleh Allah untuk ditiupkan ke janin yang ada di perut ibu ketika berusia 4 bulan. Maka terjadilah namanya kehidupan rahim, sempit, pengap dan gelap. Kemudian masuk tahap kehidupan berikutnya, tahap kehidupan dunia sekarang. Diawali dengan lahir, dan kita memang ditempatkan, ditugaskan di dunia ini sebagai khalifah, yaitu tugas yang kita emban secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Selagi kita hidup, bernamalah tempat kita berada sekarang dunia. Secara bahasa dunia itu artinya rendah, dekat dan hina. Dikatakan dia rendah, mutunya secuil dibanding dengan akhirat. Dikatakan dekat karena semuanya dekat, bisa diambil, bisa diraih. Akhirat jauh lagi.
Dikatakan hina karena memang dunia ini hina. Bagi siapa yang memperturutkan dunia, mengejar dunia, dan baginya adalah kehidupan dunia saja, dia jadi hina. Lebih-lebih nanti dia kira hina dia. Dunia. Di dunia tempat kehidupan, tempat kita bertugas. Jangan lupa. Kajian kita di mata air. Kita ke dunia ini pendatang dan orang asing. Masih ingat? Pendatang dan orang asing, pengembara, musafir, atau orang yang hanya melewati jalan, abir sabil. Berapa lamanya kita di dunia sampai ajal datang? Segitu di dunia. Bagi Abi dan bagi orang yang seangkatan dengan Abi dan Tuan Abi itu sudah hampir habis dunia. Segitu dunia cuma. Kemudian masuk kehidupan berikutnya. Kehidupan namanya barzakh. Kehidupan di mana roh setelah dia meninggalkan jasad, jasad dikembalikan ke asal, ke tanah. Karena dari tanah itulah asal jasad, sementara roh berada di suatu alam, satu tempat namanya alam barzakh. Kehidupan barzakh. Disitulah roh kita tanpa jasad berada sampai kiamat. Setelah kiamat dihabisi alam dunia, maka masuk kehidupan akhir yang tidak ada lagi setelah itu, bernama akhirah, yang paling akhir. Tidak ada lagi setelah itu. Itu yang disebut nanti dengan negeri akhirat. Nah, di sini katakan ad-darul akhirah. Paham tuh? Kita sekarang sedang menuju ke sana. Sadar atau tidak? Dan di sanalah kita berakhir. Ada yang berakhir di negeri asal kita, itu jannah, surga. Ada yang tidak mau ke sana, maka dia berakhir di neraka, an-nar namanya. Sekarang kita hidup di dunia untuk persiapan dan bekal agar kita bahagia, agar kita bisa kembali ke negeri asal nenek moyang kita, jannah. Ini sudah harus dipahamkan kepada antum-antum supaya mengerti mengapa hidup, supaya jangan ada di benak, di tengkorak kita ini hanya dunia, kejayaan dunia, kehebatan dunia, ketinggian dunia, nama dunia. Jangan hanya itu isi kepala. Ada misi kita ke dunia, harus ada di benak. Makanya kita harus tahu, harus berbekal supaya kita di kehidupan berikutnya bahagia, senang. Yang menentukannya kehidupan dunia ini. Siapa yang angkuh, siapa yang sombong, tidak layak, tidak pantas nanti mendapat kemuliaan dan kebahagiaan akhirat. Ini ayatnya. Tilka darul akhirah. Lihat lagi ayatnya. Itulah. Tilka itulah. Itulah dianya ad-dar, negeri. Negeri akhirat. Yang dimaksud adalah surga. Itulah dia negeri akhirat, yaitu surga, dengan segala macam kenikmatannya, kelezatannya, pesonanya, yang tidak terlukiskan, yang tidak terbayangkan, yang intinya ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang belum pernah dilihat oleh mata siapapun, keindahannya, pesonanya. Belum ada satu telinga pun yang telah mendengarkan bagaimana surga. Dan bagaimana pun orang mengkhayalkan, mengilustrasikan, menggambarkan, tidak akan bisa tergambarkan. Karena itu memang surprise yang Allah beri.
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nah, negeri akhirat itu surga. Bahasa kita, bahasa ayatnya jannah. Naj'aluha. Tengok ayatnya, ada situ ayatnya. Naj'aluha. Ada ayatnya situ? Naj'alu. Naj'al, kami jadikan dianya, nya apa? Nya akhirat itu. Nya adarlah akhirat. Naj'al, kami jadikan dianya, kata Allah, dianya negeri akhirat itu, atau kami peruntukkan dianya untuk orang-orang yang la yuriduna. Yurid, keinginan, berkehendak. Itu orang-orang yang tidak ingin, tidak terbetik di hati mereka dan di pikir mereka untuk berlaku ulu. Apa ulu? Tinggi. Ulu tinggi. Yang tinggi ali. A'la lebih tinggi. Ta'ala betul-betul lebih tinggi atau maha tinggi. Ulu tinggi. Ulu. Tapi yang dimaksud tinggi di sini ulu adalah sombong. Orang yang meninggi diri, merasa diri hebat, kuat, dan merasa diri berada di atas. Namanya ulu. Orang yang tidak ada terbetik berkeinginan untuk meninggi-ninggi di muka bumi ini. Tidak wajar, tidak patut, tidak pantas dia meninggi. Membesarkan diri, menganggap diri hebat. Sampai-sampai ditolaknya kebenaran yang datang daripada Allah, ditentangnya, dimusuhinya kebenaran itu. Karena dia merasa benar sendiri. Dia yang hebat sendiri. Dia yang tinggi sendiri. Wala fasada. Dan juga untuk orang-orang yang tidak inginkan fasad, kerusakan, yang bikin bencana, bikin rusak di muka bumi ini. Orang yang bikin rusak mufsid. Mufsid bikin rusak. Bikin kerusakan di bumi, baik bumi itu yang rusaknya atau makhluk-makhluk yang ada di bumi dirusaknya. Kita sekarang berada diliputi, dikelilingi oleh berbagai macam fasad itu. Sistemnya, ekonominya, politiknya, pokoknya dibaca semua. Fasad. Ada pelaku fasad namanya mufsid. Termasuk dalamnya orang munafik. La tufsidu fil ard. Jangan berbuat fasad di muka bumi. Mereka berkata, innama nahnu muslihun, kami berbaik. Nah, negeri akhirat, negeri yang kekal abadi, itu puncaknya surga. Itu Allah sediakan, Allah persiapkan, dan Allah jadikan dianya sebagai tempat tinggal yang kekal abadi, menikmati segala macam hal yang mereka inginkan, ma yasha'una, apa yang mereka kehendaki, untuk orang-orang yang tidak meninggi, sombong, angkuh di muka bumi, dan untuk orang-orang yang tidak berbuat kerusakan, bencana di muka bumi ini. Bisa dipahami? Wal aqibah. Akibah kesudahan. Tapi dimaksud sini akibah itu kesudahan yang baik, akhir yang baik bagi orang-orang muttaqin. Karena orang muttaqin itu adalah orang-orang yang selalu bersiap diri, membekali diri dengan segala macam bekal dan persiapan
caranya mereka melaksanakan apa yang diperintahkan dan menghentikan menjauhi apa yang dilarang, mentaati aturan Allah. Itulah takwa. Dan memang negeri akhirat itu dipersiapkan Allah untuk orang yang bertakwa. Wa iddat lil muttaqin. Jadi yang tadi yang digarisi untuk antum-antum ini. Hidup itu bukan hanya sekarang. Bukan hanya kini. Hidup yang sekarang pendek sebentar. Berapalah lamanya? Kami nih, habis sudah 59 ini. Tidak berapa bulan lagi masuk pula 60. Segitu, sebentar ya. Tidak lama. Tidak lama. Ini Pak Lazardi ini tahun 90. Kecil di sini. Taman SD. Sekarang sudah tua pula. Ubanan lagi. Sebentar. Ini jangan gara-gara yang dunia ini sifatnya sebentar, sementara, atau kenikmatannya qalil, gurur, matanya qalil, matanya gurur, kita tertipu, lupa bahwa kita sedang bermusafir, kita sedang berada di negeri asing. Ini sudah harus ada di benak kita. Supaya jelas kita ini mau kemana ini. Untunglah, syukurlah ada ajaran agama. Kita dapat tuntunan, dapat petunjuk, dapat arahan, dapat bimbingan daripada Quran dan hadis. Ada guru-guru yang menerang, sehingga kita mengerti hidup itu mengapa. Hidup itu bukan hanya makan, tidur, buang air, bersenang-senang, main-main. Itu tidak hidup. Itu tidak usah jadi orang. Jadi kucing saja bisa. Kalau ingin gemuk, jadi ulat tantadu saja. Atau menjadi lundi di sana. Gemuk orang. Tak perlu jadi orang. Tak perlu kuliah, tak perlu sekolah. Kalau hanya untuk makan, tentang untuk bersenang-senang, bermain-main, melepaskan segala macam huru hara. Syukur antum berada di lingkungan pondok. Tidak menghabiskan masa mudanya untuk huru hara, membuang-buang waktu. Syukur sebenarnya syukur. Orang tua antum wajib bersyukur karena berada di lingkungan pondok. Walaupun ada juga di sana sini kekurangan, itu biasa. Yang sempurna itu di surga lah. Tidak ada yang menangis, tidak ada yang tersinggung, tidak ada bully, tidak ada bergelut-gelut, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang merampas. Itu di surga. Tapi di dunia pasti ada. Tidak ada tempat yang terbaik bagi anak-anak muda untuk menimba ilmu, kecuali di pondok. Termasuk kita. Karena kita juga mempelajari kurikulum keduniawian. Ada SMP, ada sembahyang dipadu dengan suasana pondok, kehidupan pondok. Paham maksudnya? Nah, syukur. Sehingga jelas kita mau kemana ini. Habis hidup ini mau kemana kita. Lebih-lebih orang sudah umur 60 itu masih belum mengerti dia mau kemana. Mencari-cari kerja juga. Pada uang sudah pensiun, masih mencari-cari juga pekerjaan-pekerjaan. Sudah seharusnya berbekal dia, berbenah, bersiap-siap dia. Paling-paling hanya menjaga kebugaran badan, kesehatan itu saja. Tapi yang lainnya sudah fokus lagi. Itu satu. Intinya ayat tadi, tidak ada tempat nanti di akhirat untuk orang yang sombong, untuk orang yang angkuh, untuk orang yang ujub bangga diri di dunia. Tidak ada tempat mereka tidak layak di surga. Iblis di surga, diusir dari surga. Nabi Adam melanggar, disuruh keluar. Ini negeri akhirat yang kekal abadi, yaitu surga itu diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang tidak angkuh, tidak sombong, tidak meninggi diri, tidak ujub, tidak berbuat fasad, tidak buat kerusakan. Itu intinya.
Maka siapa yang sombong, siapa yang angkuh, siapa yang bangga diri, menentang, menolak kebenaran, melecehkan, menghina, merendahkan orang lain, berbuat fasad di muka bumi, mereka tidak layak dan tidak mendapatkan tempat di akhirat. Karena negeri akhirat itu tilka darul akhirat. Itulah dia negeri akhirat yang Allah peruntukkan untuk hamba-hamba Allah yang seperti itu, yang tidak inginkan di muka bumi merasa sombong, angkuh, dan tidak layak mereka merasa angkuh. Syukur kita bersujud. Sujud itu mengajarkan kita untuk rendah. Sujud itu mengajarkan kita untuk tawaduk. Mengajarkan kita ini hina cuma dari tanah. Itu sujud. Itu ayat pertama. Ayat kedua surah Al-Isra. Surah ke-17 ayat ke-37. Siapa yang bawa Quran silakan supaya dapat ayatnya lengkap. Tadi sudah diumumkan bawa Quran, tapi ada yang bawa dan yang tidak. Al-Isra halaman 285 surat ke-17. Di bawah sekali diawali dengan wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. La, jangan, wala tamshi, dan janganlah tamshi engkau berjalan fil ardi di muka bumi ini atau di bumi ini dengan maraha, sombong. Apa yang maraha itu? Mim, ra dan ha. Maraha. Bukan marah bahasa Indonesia, marah. Yang dikatakan maraha itu adalah terlalu bergembira. Terlalu bergembira sehingga menghasilkan suatu keangkuhan, kesombongan. Kemudian dia bergaya dan berlagak berjalan. Melihat orang pakai motor? Ada? Duburnya dikebelakangkan. Bajunya dibuka. Gasnya. Gas ini. Digas-gas, kemudian mengangkat-angkat stangnya, itu namanya maraha. Saking gembira, euforia, saking gembiranya, lupa segala-gala, lahir keangkuhan, lahir kesombongan, maraha. Jangan engkau berjalan di muka ini maraha seperti itu. Berjalan berlagak, bergaya, sombong, maraha. Asal katanya gembira ria. Orang kalau terlalu gembira ria, lupa segala-gala, maka dia berjalan nampak kepongahan, keangkuhan. Kalau dia berjalan kaki, tangannya dibukanya, dadanya dibusungkannya, kakinya yang sebesar tangkai cangkul itu di kangkang-kangkangnya berjalan. Kadang-kadang dikelenzengkan, telengan. Itu namanya maraha. Paham? Tidak ada gunanya, apalah gunanya gitu. Pakai motor, kebut-kebut, malah yang lain gunanya tidak ada. Hanya untuk sekadar euforia namanya. Tidak ada gunanya, mana ada. Lalu jatuh, tersungkur. Tiba di perempuan tuh berjalan melenggak-lenggok, pakai aroma wewangian. Kalau rambutnya dibuka, sebentar begini. Nampak itu sikap-sikap maraha. Janganlah tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan muka bumi dengan sikap orang seperti itu. Terlalu beriang gembira, terlalu suka, lupa segala-gala. Lahirlah keangkuhan, dibikin-bikin gaya berjalan.
Ini usia-usia seperti ini. Usia seperti ini. Kalau kami yang dewasa, bukan berjalan ini. Bukan cara berjalan ini. Kepongahannya nampak. Pakai pengawal, pakai ajudan, pakai kacamata, berjalan tidak mau menoleh. Nah, itu tampilan maraha. Kalau pakai mobil, karena mobilnya bagus, mobilnya ukuran Pajero dan segala macam, menggadang saja berjalan di jalan itu maraha. Merasa kita hebat, kuat, maraha. Tidak mau mengalah, marahan. La tamshi fil ardi marahan. La, jangan tamshi engkau berjalan di bumi maraha. Dalam keadaan sombong. Artinya sombong itu berjalan dengan angkuh, pongah, bergaya. Berlagak, bergaya. Innaka, sesungguhnya engkau, lan, sekali-kali tidak akan pernah bisa. Lan, tidak ada di situ mungkin. Ini di Quran lagi, sambungannya. Jadi setiap belajar, bawa buku, bawa Quran. Itu gunanya belajar. Innaka, sesungguhnya engkau, lan, sekali-kali tidak akan. Kata-kata lan itu nafi untuk yang akan datang. Lan, sekali-kali tidak akan pernah, namanya lan. Ya, lan menasabkan, tapi maknanya sekali-kali tidak akan pernah selama-lamanya sampai kiamat. Itu yang lan. Wa illam taf'alu wa lan taf'alu, sekali-kali engkau atau kamu atau kalian tidak akan bisa melakukannya. Itu lan. Lan tarda angkal Yahud, sekali-kali tidak akan pernah suka, senang dan rida orang Yahudi. Itu lan. Tidak akan pernah malan. Di sini, innaka, sesungguhnya engkau, hai manusia. Manusia yang hina, manusia yang rendah, manusia yang tidak apa-apanya. Berjalan pongah, angkuh, sombong dan seterusnya. Sekali-kali engkau tidak akan pernah takhrika, engkau bisa merobek, menembus bumi dengan jalanmu seperti itu. Tidak akan bergoyang bumi kamu berjalan. Bahasa Minang, bara mana ada buah malangkah, anak akan mengari ke bumi. Tidak kabalah ke bumi. Takhrika, robek, tembus. Barana mongkang jalan, hendak kabar lagi bumi. Itu kalimat sindiran pedas. Tahu mongkang? Itulah jalan. Balapok-lopok sepatu. Nak kata buat lagi bumi. Sepatu kata banam. Ini kesegadang gajah, Pak. Gajah yang paling gadang muka luar kini muka bumi. Yang masih tinggal. Tidak ada buah lagi negeri ini berjalan. Iko manui. Tahu manui? Apa itu manui? Manusia. Badan sekerempeng. Dah dosa salah tampian. Tidak akan bisa engkau menembus, merobek bumi. Walan tabluga, sekali-kali engkau tidak akan bisa tabluga, melebihi tingginya jibal, gunung. Tul panjang. Engkau tidak akan bisa. Menjulang setinggi gunung, tidak bisa. Tul itu kan panjang, meninggi gunung. Engkau tidak bisa. Oh, bisa menaklukkan gunung. Siapa yang bisa menaklukkan gunung? Mendaki gunung dia. Tidak berapa lama ini gunung itu turun lagi. Tidak menaklukkan gunung. Bahasanya bahasa sombong. Menaklukkan gunung. Nah, di kantiknya di gunung mati.
Kadang-kadang bahasa itu bahasa sombong. Bangunan anti gempa itu bahasa sombong. Bahasa sombong. Ada bahasa itu sombong. Anti gempa. Kalau nanti kan berapapun kekuatan gempa aman. Telah dibikin nanti dinding-dinding anti tsunami. Berapapun meternya kalau gelombang tinggi ke atas aman. Ini bahasa sombong. Sama menaklukkan gunung, sama gitu. Kalau bahasa syairnya adalah menyundi, menanduk gunung, tanduk yang petah. Katanya, lan tablughal jibala tula. Sekali-kali engkau wahai yang sombong berjalan, engkau tak akan bisa menjulang tinggi melebihi gunung. Itu jangan la tamshi, jangan engkau berjalan dengan di muka bumi dengan angkuh sombong. Tawadhu, merendahlah. Orang sombong itu tidak ada yang baik ujungnya. Tidak ada yang baik. Cobalah perhatikan, orang sombong itu tidak ada ujungnya yang bagus. Jatuh, celaka, hancur. Untuk sementara iya. Tapi siapapun yang melihat orang sombong pasti semuanya berdoa. Untung-untung. Untung terjelapak, untung dia jatuh. Untung mati. Ngebut pakai motor. Jatuh. Aku nak mati sini kau. Tidak ada orang yang senang sombong. Tidak ada. Iblis yang suka dengan orang sombong karena anak buahnya. Itu jangan berlagak, jangan bergaya, biasa-biasa saja. Sudah berapa ayatnya itu? 2. Mudah-mudahan tertangkap pesan ayat. Yang ketiga, dalam hadis lainnya, dalam kitab Adabul Mufrad kita nukil. Di situ tidak ada sahih Bukhari. Ma min rajulin yata'azam fi nafsihi wa yakhtalu fi mashyatihi illa laqiya Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Ma min rajulin, tidak satu pun manusia atau orang atau laki-laki, maknanya umum siapapun juga, ya ta'azam, dia merasa dirinya besar atau membesar-besarkan, mengagung-agungkan dirinya besar, merasa besar dia pada dirinya. Orang kadang, orang hebat, orang kuat. Ya ta'azam. Wa yakhtalu. Nah, yakhtal, orangnya mukhtal, kata kerja yakhtal. Yakhtal itu orang yang berlagak. Yakhtal berlagak. Dia berjalan berlagak, bicara berlagak, tampilan berlagak, bersikap berlagak. Namanya yakhtal. Orangnya mukhtal. Allah tidak suka kepada mukhtalin fakhur, orang yang berlagak bergaya sombong. Mukhtal, yakhtal. Asal katanya, kata ulama bahasa sebagainya, asal katanya khayal, berkhayal. Kuda itu namanya khayal karena kuda ini berjalannya gaya. Kuda itu namanya khayal di samping faras. Khayal. Kenapa? Kuda itu jalannya mentereng. Tahu kuda? Pernah lihat kuda berjalan? Congkak gaya kuda itu jalan. Lah ini dengan kerbau. Kerbau mana aku jalan. Kadang-kadang awak mana aku saja mengunyah kepanjang si kuda, kerbau. Tapi kalau kuda tampilannya kiri, jalannya bergaya. Akhel namanya. Khayal.
khayal. Orang yang berjalan, bergaya, mengkhayalkan dirinya siapa, mukhtal dia. Ini kalau dikhayalkannya dirinya Rambo nih, maka dia tampilannya Rambo, khayal dia. Maka dia menampilkan diri seperti Rambo. Tahu Rambo? Atau perempuan, dia khayalkan dirinya sebagai artis, maka gayanya berjalan seperti artis, tidak dirinya. Dia mengkhayalkan dirinya, mukhtal, mengkhayal, ikhtal. Alailah singkat keangkuhan, kesombongan, tampil dia dengan tidak dirinya. Ini siapapun yang berjalan tampil dengan tidak dirinya di muka bumi ini, malah bergaya dia. Bergaya. Buat pirang. Ini gaya seperti orang tampil di India pula gayanya. Yakhtal. Wa yakhtalu fi masyatihi. Dia berlenggak berjalan. Nanti dia ketemu dengan Allah di akhirat, Allah murka kepadanya. Karena Allah yang punya segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, yang patut sombong itu Allah. Karena Allah itu kabir. Allah itu kabir, Allah itu azim, Allah itu jalil dan jalal. Nah, tapi Allah tidak sombong. Untuk apa Allah sombong? Kepada siapa Allah ingin menyombong? Orang sombong ini adanya karena ada orang lain. Kenapa orang sombong? Karena ada orang lain. Karena ada orang lain tidak sombong dah. Itu yang sombong. Berbeda dengan ujub. Ujub itu ada tidak ada orang dia seperti itu gayanya. Karena dia bukan untuk orang lain. Orang ujub bangga diri, ada tidak ada, andaikan dia sendirian di dunia ini tetap dia ujub. Bangga, dia bangga dengan dirinya, ada tidak ada orang lain, atau dia hanya sendiri di dunia ini tetap dia ujub. Karena ujub tidak butuh kepada orang lain. Tapi kalau sombong, butuh kepada orang lain untuk dia menampilkan siapa dirinya, sombong. Ada orang berjalan sendirian, mengengkang tak? Tidak, ketika ditampil dari ramai baru dia begini jalan. Ya, itu ayat-ayat menjelaskan seperti itu. Dalam surat Luqman terakhir sebelum kita salat, biarlah orang azan, tak masalah. Surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-18. Luqman surat ke-31 ayat ke-18 bunyinya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini mukhtal dari wala, dan janganlah tusair, engkau memalingkan khaddaka, pipimu atau wajahmu, ya, daripada manusia. La tamshi, dan jangan engkau berjalan di bumi ini maraha, tadi dalam keadaan sombong dan angkuh. Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, Allah tidak senang, tidak cinta, tidak suka kepada kulla mukhtal, setiap orang yang angkuh lagi membangga diri. Mari kita pahami. Tusair khaddaka, melengoh bahasa kitanya. Melengoh, memalingkan wajah, berjalan mengangkat ke atas, lalu dengan orang lain tidak kenal, jalannya jumawa, tidak menyapa, tidak menegur, merasa kita yang harus ditegur, kita yang harus sapa.
Coba khayalkan bentuk orang ini. Berjalan mendongak. Lebih-lebih kalau sudah pakai kacamata hitam pula. Habis kita. Tidak menoleh, merasa muka muntah, saya menjadi orang. Pokoknya merasa gagah surang, rancak surang, hebat surang. Kuat surang. Itu syair, dipalingkannya pipinya untuk menyapa, menegur orang. Itu syair, khaddaka, khad. Atau sengaja dia menoleh. Kita sudah ingin menyapanya, menoleh. La tusair khaddaka linnas. Nasihat Luqman kepada anaknya. La tamshi, dan jangan engkau berjalan dengan mobil yang sombong. Karena Allah tidak suka kepada setiap orang yang mukhtal. Ini mukhtal tadi. Mukhtal ikhtala. Orang yang mengkhayalkan dirinya. Tergantung siapa yang dikhayalkannya dirinya. Maka dia seperti itu gayanya. Dia mengkhayalkan dirinya, menggambarkan, membayangkan dirinya orang besar atau orang kuat, orang hebat, orang gagah. Pokoknya siapa dirinya, alailah sikapnya seperti angkuh dia. Tadi kan Nabi sudah ingatkan, kuda namanya khail karena keangkuhan berjalannya. Tapi di kuda itu orang senang. Kalau manusia angkuh orang tidak senang. Kalau memang kuda harus begitu jalannya. Sebab dia ada yang akan dipamerkan oleh kuda, kekuatannya, keindahannya, licin kulitnya. Sehingga nanti ada perlombaan kuda. Bukan berpacu, perlombaan dia berjalan. Karena memang kuda, manusia jangan seperti kuda. Kapan kita mengkhayalkan tidak diri kita khayalkan diri kita orang hebat, orang kuat, orang perkasa, orang kaya. Itu lupa kacanya kulitnya. Orang kalau sudah lupa, kacang kalau sudah lupa di kulitnya dia bergaya. Yang paling hebat tahu tak? Motor pinjaman. Bergaya loleh. Pakai kacamata kawan hitam, bergaya lo betul. Dan seterusnya. Mukhtal. Fakhru. Bangga. Fakhri kebanggaanku. Fakhruddin kebanggaan agama. Fakhrul Razi kebanggaan negeri Razi. Fakhrul. Ada nama Fakhrul di sini? Mana? Fakhrul apa namanya? Fakhrul Razi. Oh nih. Ahli tafsir. Razi itu nama kampung, nama negeri. Ini Fakhrul Razi kebanggaan orang Ar-Razi. Kalau ini kan kebanggaan orang tuanya ya. Gagah, ganteng, mata dua, hidung berlobang, telinga di samping, gagah nih. Enggak betul ini. Jadilah menjadi kebanggaan orang tua ya. Jangan angkuh, jangan sombong. Jangan palingkan wajahmu itu sombong. Bertegur sapa, ramah. Rajin menyapa orang. Pak, Bu, permisi saya lewat. Kalau mau mendahului orang berjalan, permisi Pak, saya dulu. Akhlak ini seperti itu. Sekarang jarang. Di motor saja Islam mengajari kalau kita ingin memacu orang, minimal kasih kode. Apalagi guru kita, orang tua kita. Bu, Nyak, Pak, dulu seketek. Gitu. Adab berjalan. Kau dah ada yang gaik-gaik, digasiannya dah, melayuk habis. Sama dengan tusair khadda kali ini, jangan begitu. Ya, antum-antum ini
Adab itu adab. Menyapa, minta izin numpang lewat, Bu, Pak. Saya dulu ya, saya dulu sebentar ya. Begitu. Bahasanya begitu. Itu kebaikan akhlak, kebaikan adab. Husnul khuluq namanya. Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah husnul khuluq. Keindahan adabnya, kebagusan akhlaknya. Lewat guru depannya dia cuek aja. Ya. Ada makhluk di sini lalu lalang saja di sini lalu enggak nyapa-nyapa. Entah makhluk apa enggak tahu kita. Ada orang datang tamu ke sini, ke Abi Center ini siapa? Assalamualaikum Pak, Bu, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Itu dia. Ini orang sudah tanya-tanya, enggak tahu, enggak tahu. Jawab, enggak boleh. Kalau orang tanya, enggak tahu. Tidak beradab. Menunjuk kurang itu berpahala kita. Sampai dia kepada tujuannya. Maka pahalanya kita peroleh. Luar biasa. Ya antum-antum, datang tamu kita siapa? Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Ada yang bisa dibantu? Itu sebetulnya. Tidak perlu nak gagah kena hati orang. Apalagi gagah. Kalau tidak gagah saya kena hati orang. Dan nyobati. Akhlak. Ya antum jangan sampai barik muncung. Ini tahu barik muncung? Barik menyapu. Yang kancang aja. Uju saja jalan. Bus. Ini yang paling tidak mau orang menyapa ni. Tidak perlu menyapa. Makhluk terkejam katanya. Apa yang tidak baik itu? Hati tidak bagus. Apa susahnya menyapa? Apa susahnya mengganggu? Oh, numpang lewat Bu. Tapi jangan berolok-olok. Ini mencemeh dah pula. Mencemeh lebih sombong lagi. Ya Fakhrul Razi. Ya. Kelas berapa? Suka mencemeh? Suka berolok? Enggak. Nyapa orang bagus, jangan mencemeh. Ini ke orang pergi gelak, itu menghina. Lebih parah lagi kalau begitu, mau olok-olok. Ini gunanya belajar itu. Intinya Allah tidak cinta. Kalau tidak cinta, tidak suka, siapa lagi yang akan menyukai kita? Dan ditanamkan ke hati penuh umi juga tidak suka. Kalau Allah sudah suka, Allah kasih pengumuman kepada malaikat. Dan malaikat mengasih pengumuman kepada penuh umi. Sianu yang dibenci. Kalau pemilik alam semesta, raja-raja alam ini tidak suka, kemana lagi kita pergi? Di antara yang tidak disukai, sombong, angkuh, bangga di. Itu makanya tadi berenung-renung kira-kira apa pelajaran malam ini. Buka aja bab kibir. Bab al-kibri. Itu maraha dan mana? Itu yang maraha. Ada contohnya kan? Tapi dia tidak belajar dengan kita. Antum kalau sudah belajar jangan seperti itu. Ya. Ada satu lagi ayat tentang si Qarun. Nah, kita buka cerita saja kita ambil. Qarun salah satu contoh makhluk yang sombong dengan harta. Ini menyebabkan orang sombong itu banyak. Di antara kesombongan yang paling hebat itu adalah orang yang berilmu. Kesombongan yang paling parah adalah orang sombong dengan ilmunya.
Banyak dampaknya. Dia tidak mau mendengar, tidak mau duduk, tidak mau belajar. Menganggap orang di bawahnya saja. Ini dikomentari dalam babnya. Salah satu penyebab kesombongan terhebat adalah kesombongan dalam ilmu. Kami guru ini atau penceramah ini kadang-kadang tertular itu. Tidak mau mendengarkan orang lain. Karena dia merasa sudah bersih. Paling hebatnya, dia belum mendengarkan orang ngaji lagi, itu sudah tahu dia kaji orang. Itu paling hebatnya. Siapa ngaji malam ini? Oh, sudah tahu saya kajinya itu. Orang belum ngaji, dia sudah tahu kaji, kan hebat. Ajaleh dawa kajinya itu. Tak usah serang tu ngaji, dia nak jaleh kaji. Tu kau nunjuk orang tu mengaji, dia nak jaleh nak kaji orang. Satu sikap kesombongan. Antum nanti, kalau ada orang mengaji, bukan ceramah, bukan cerita, mengaji, dibacanya Quran, dijelaskannya tafsirannya, ini tafsirannya, dibacanya hadis, ini syarahannya, dicerahkannya fikih-fikih, ini kitabnya. Duduk. Jangan baca juga Quran. Lebih utama duduk. Salah satu kekeliruan para penghafal Quran itu dia tidak mau mendengar orang. Karena dia asik dengan Qurannya. Kadang-kadang orang sedang ngaji, Quran dikaji orang, dia asik juga. Yang disampaikan ustadz atau orang alim itu belum tentu dibacanya. Entah kapan dia akan baca, entah kapan dia mendengar. Nah, itu salah satu kekhilafan. Orang yang asik dengan Quran menghafal, sehingga dia tidak perlu lagi mendengarkan kajian. Padahal bisa jadi dia belum sempat, belum ada waktu untuk membaca atau mempelajari. Asal sudah disampaikan guru, tidak mendengarkan lagi. Nah, kesimpulan pelajaran kita malam hari ini, belum sampai kita masuk ke hadis. Sebab hadis di bawahnya menyatakan tidak akan masuk surga. Hadisnya mengatakan bahwa la yadkhulul jannah. Kita baca saja matanya dulu, nanti kita jelaskan di pertemuan yang akan insyaallah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah, tidak akan masuk jannah, surga. Man kana, siapa yang ada fi qalbihi, di hatinya, mithqal, seberat zarah, sesuatu yang paling kecil ukurannya, min kibrit, daripada suatu kesombongan, tidak akan masuk surga. Berbahaya ini. Tapi kita tidak sekarang kita jelaskan karena waktu. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki atau seseorang, yuhibbu, dia suka, dia ingin, ayyakuna, bahwa adalah thawbuhu hasanan, pakaiannya bagus, wa na'luhu hasanatan, dan alas kakinya juga bagus. Apakah itu kesombongan itu? Jawab Rasulullah, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah, yuhibbul jamal, mencintai keindahan. Al-kibiru, yang sombong itu adalah batrul haq atau batarul haq, menolak kebenaran. Ghamtun nas, melecehkan, menghina, merendahkan orang lain. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita jelaskan maksud hadis ini sebagaimana yang telah disyarahkan oleh para ulama. Yang malam hari ini baru kita baca saja matan dan terjemahnya.
bahwa tidak akan masuk surga orang yang sombong. Apa maksudnya ya nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kesehatan oleh Allah, bisa kita lanjutkan, dan semoga apa yang kita sampaikan malam hari ini berbekas, bermanfaat, berguna dan berfaedah, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Amin. Sekian, mari kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.